Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan mata kuliah metode numerik. Materi tersebut adalah solusi persamaan non-linier. Dalam bidang sains dan rekayasa, ternyata para ahli ilmu dan rekayasawan sering berhadapan, sering menjumpai persoalan untuk mencari solusi persamaan yang lazim disebut akar persamaan. Umumnya, persamaan yang dipecahkan muncul dalam bentuk non-linier yang melibatkan bentuk sinus, kosinus, eksponensial, logaritma, dan fungsi transenden lainnya. Oke ya, jadi secara kenyataan, secara praktek, persamaan yang muncul itu bentuknya non-linier, jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan, teman-teman. Bahkan persamaan non-liniernya itu dapat melibatkan bentuk sinus, kosinus, eksponensial, logaritma, dan fungsi transenden. Akan menambah tingkat kesusahan untuk mencari solusi persamaan tersebut. Berikut ini contoh-contoh persamaan bentuk non-linier. Berkaitan dengan kecepatan ke atas sebuah roket. Kemudian, dalam teknik kelautan, persamaan gelombang berdiri yang dipantulkan oleh dermaga pelabuhan. Kemudian berikutnya, suatu arus osilasi dalam rangkaian listrik. Kemudian dalam bidang teknik lingkungan, menghitung tingkat oksigen pada hilir sungai dari tempat pembuangan limbah. Dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh persamaan bentuk non-linier ya, teman-teman. Di berbagai bidang, di berbagai disiplin ilmu. Lebih spesifik, nah ini adalah contoh persamaan non-liniernya. Dapat berupa x kuadrat sin x plus 3. Nah ini memuat trigonometri ya. Kemudian x kuadrat ditambah ln x sama dengan 0. Ini memuat logaritma. Kemudian berikutnya x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Ini polinomial. Kemudian e pangkat min x ditambah sin x sama dengan 0. Nah, ini eksponensial dan trigonometri. Oke ya, teman-teman. Ini adalah contoh persamaan non-linier. Persoalan mencari solusi persamaan non-linier dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan fx sama dengan 0. Yaitu nilai x sama dengan s sedemikian sehingga fs sama dengan 0. Oke ya, teman-teman. Contoh, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Kita diminta untuk menentukan akar persamaan ini. Maka teman-teman, cari nilai x ketika disubstitusikan ke fungsi f ini, maka nilai fungsinya akan 0. Nah, x tersebutlah merupakan akar persamaan. Nah, kalau teman-teman lihat bentuk fungsi ini, ternyata kalau kita pilih x-nya sama dengan 2, maka fungsinya akan bernilai 0. Maka 2 ini termasuk salah satu akar persamaan dari fungsi ini. Oke ya. Oke, jadi sekali lagi, misalkan fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 4, maka 2 merupakan salah satu solusi persamaan non-linier tersebut. Karena f2 sama dengan, nah kita ganti x-nya dengan 2, 2 kuadrat dikurangi 4, sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ternyata F2 nilainya adalah 0. Maka X sama dengan 2 merupakan salah satu solusi persamaan non-linier tersebut. Oke ya teman-teman. Jadi sekali lagi,
X yang mengakibatkan fungsinya itu menjadi 0, maka X tersebut merupakan salah satu solusi persamaan non-linear. Oke ya. Berikutnya, dalam metode numerik, pencarian akar persamaan non-linear dilakukan secara lelaran atau iteratif. Secara umum, metode pencarian akar dikelompokkan menjadi 2. Kelompok yang pertama, metode tertutup. Berikut ini adalah metode yang termasuk ke dalam metode tertutup. Metode bagi 2 atau bisection. Kemudian berikutnya metode regulavasi. Kelompok yang kedua adalah metode terbuka. Berikut ini beberapa metode yang termasuk metode terbuka. Metode Newton-Raphson, kemudian metode secant. Oke ya teman-teman, ini materi yang berkaitan dengan pendahuluan solusi persamaan non-linear. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.